rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris itu kita singkat dengan RE. Rumus empiris itu kita singkat dengan RE. Apa rumus empiris? Yaitu rumus yang menyatakan, rumus empiris itu adalah rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom unsur yang menyusun senyawa. Jadi rumus empiris itu adalah, kata kuncinya yaitu adalah perbandingan terkecil dari suatu atom yang menyusun suatu senyawa. Gimana cara mencarinya? Cara mencarinya nanti teman-teman harus tahu ya cara mencarinya, yaitu langkah pertama itu adalah nanti cari gram atau persen unsur penyusunnya. Jadi langkah pertama itu adalah cari gram atau persen unsur penyusunnya. Kemudian setelah kita dapatkan gram atau persennya, maka langkah kedua harus dibagi. Jadi dibagi apa? Dibagi AR dari masing-masing. Dari AR masing-masing dibagi. Tujuannya untuk apa? Untuk nanti mendapatkan mol. Jadi setelah dibagi dengan AR akan didapatkan yaitu mol. Bukan hanya mol saja, tapi nanti dengan mol yaitu dengan perbandingan terkecil. Contoh misalkan, saya kasih contoh. Saya punya contoh seperti ini. 32 gram senyawa hidrokarbon terdapat di dalamnya yaitu 24 gram karbon dan sisanya hidrogen. Yang ditanyakan adalah rumus empirisnya dengan cara di sini AR-nya C, masih ingat kemarin ya, 12, AR-nya H sama dengan 1. Bagaimana rumus empirisnya? Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa mencari rumus empiris itu langkah pertama cari gramnya atau persen unsur penyusunnya, kemudian dibagi dengan AR masing-masing. Senyawa hidrokarbon, masih ingat senyawa hidrokarbon dari kata hidrokarbon, itu dari kata hidro sama karbon. Berarti hidro itu mengandung H, karbon mengandung C. Jadi rumus senyawanya pasti mengandung C sama H. Ini X, ini Y, nanti kita tentukan. Berarti langkah berikutnya kita cari gramnya. Totalnya adalah 32. Gram C-nya 24.
Jadi kalau 24 sisanya hidrogen, totalnya 32. Jadi 32 kurangi 24 ketemu 8. Kemudian setelah ketemu 8, maka dibagi AR masing-masing. Di sini AR-nya adalah C itu adalah 12, hanya adalah 1. Kalau kita tulis berarti 24 bagi 12 ketemu 2, 8 bagi 1 ketemu 4. Nah, ini belum sampai perbandingan terkecil. Mencarinya harus perbandingan terkecil. 2 banding 4 sama dengan 1 banding 2. Jadi rumus empirisnya adalah, kalau kita cek di sini, setelah tahu yang terkecil adalah 1 banding 2, maka rumus empirisnya adalah C-nya 1, hanya adalah 2. Inilah rumus empiris yang dicari. Oke. Sekarang kita coba untuk mencari, yaitu namanya rumus molekul. Apa sih rumus molekul? Mungkin teman-teman ada yang tahu apa rumus molekul? Disingkat RM. Rumus molekul itu adalah, kalau kita lihat namanya molekul, berarti rumus yang menyatakan, jadi rumus yang menyatakan kalau rumus empiris itu perbandingan terkecil atom-atom unsur yang menyusun senyawa, maka rumus molekul itu menyatakan jumlah. Jadi hanya jumlah atom penyusun senyawa. Jadi dia itu adalah yang menyatakan jumlah-jumlah atom penyusun suatu senyawa. Misal dalam kehidupan sehari-hari, H2SO4 asam sulfat, berarti dia mengandung H, S sama O. H-nya ada 2, S-nya ada 1, O-nya ada 4. Nah, yang menyusun itulah namanya rumus molekul. Di sini apa hubungannya dengan rumus empiris? Ada hubungannya, yaitu rumus empiris dalam kurung N sama dengan rumus molekul. Kemudian kalau kita jabarkan lagi, rumus empiris dalam kurung N, rumus molekul itu sama dengan MR-nya. Jadi kesimpulannya, untuk kita dapat mencari rumus molekul, maka kita harus membutuhkan apa? Yaitu MR, kemudian rumus empiris. Jadi untuk membutuhkan atau untuk mencari rumus molekul, kita harus butuh rumus empiris dan MR-nya. Sekarang saya akan mencoba untuk bermain soal. Kita tulis contoh soal. Nomor 1. Dalam 6 gram senyawa karbon, dalam 6 gram senyawa karbon dengan MR 60 terdapat 2,4 gram karbon, kemudian 0,4 gram hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Pertanyaannya, tentukan rumus empiris dan rumus molekul jika diketahui AR-nya C, masih ingat 12, AR-nya H 1, AR-nya
O adalah 16. Jadi yang ditanya adalah rumus empirisnya bagaimana, rumus molekulnya bagaimana. Oke. Kita coba menghitungnya, rumus empiris ya. Rumus empirisnya, masih ingat cara mencari rumus empiris tadi? Kita hitung dulu rumus empirisnya, yaitu cari gram dulu. Senyawa karbon, namanya senyawa karbon itu mengandung C, H, dan O. Beda sama senyawa hidrokarbon, itu mengandung C sama H. Jadi senyawa hidrokarbon itu C dengan H. Kalau senyawa karbon itu mengandung C, H, dan O. Kemudian kita tulis gramnya masing-masing. Yang ini berarti 2,4 gram. Kemudian dibanding hanya adalah 0,4, sisanya adalah miliknya oksigen. Totalnya harus totalnya harus 6 gram. Berarti kalau ini 2,4 ditambah 0,4 berarti ketemu 2,8, maka sisanya adalah 3,2. Setelah itu kita bagi dengan AR masing-masing, maka dibagi AR-nya C adalah 12, AR-nya CH adalah 1, AR-nya O adalah 16. Jadi perbandingannya adalah 2,4 bagi 12, ketemu adalah 0,2. Yang ini 0,4. Yang ini adalah 0,2. Berarti berapa banding berapa? Maka kita harus pakai perbandingan yang terkecil dan sederhana ya. Berarti ini kita bagi 0,2 semua, ketemu 1 banding 2 banding 1. Jadi rumus empirisnya adalah C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Inilah rumus empiris yang dicari. Kemudian lanjut, bagaimana dengan rumus molekulnya? Nah, tentu kita kembali lagi ke rumus dasarnya. Nah, menentukan rumus molekul harus tahu rumus empiris dan MR-nya. Kita sudah mendapatkan rumus empirisnya. Kita cari MR-nya di soal, ada apa enggak? Yuk kita cari. Oh, ternyata ada. Ini MR-nya adalah 60. Nah, karena sudah ada MR sama rumus empiris, maka kita bisa menentukan RM-nya. Ayo, kita tentukan RM-nya. Masukkan rumusnya, yaitu apa? Rumus empiris dalam kurung N sama dengan MR. Masukkan, berarti rumus empirisnya tadi ketemu apa ini? C H2O dalam kurung N sama dengan MR-nya adalah 60. Kemudian R-nya C adalah 12, kita hitung berarti 12 ditambah hanya 1 kali 22, O-nya adalah 16. Ketemu 60. Kita jumlah 12 tambah 2, 14, 14 tambah 16, jadi berapa? 30N sama dengan 60. Jadi N-nya ketemu 2. Kalau sudah N-nya ketemu 2, maka kita substitusi ke sini, kita ganti angka 2. Jadi rumus molekulnya adalah tinggal ganti angka 2 kali 1, berarti C-nya ada 2. 2 kali 2 berarti hanya ada 4. 2 kali 1 berarti O-nya ada 2. Inilah rumus molekul. Oke, mudah kan? Kita coba soal yang agak lumayan menantang dikit ya teman-teman semua. Nah, soal nomor 2. Pirimidin, ada namanya pirimidin.
tersusun. Jadi piramida ini tersusun dari 60% karbon, kemudian 5% hidrogen, dan sisanya adalah nitrogen. Jika AR-nya C adalah 12, kemudian H adalah 1, dan N sama dengan 14, dan juga jika MR-nya pirimidin, ternyata adalah 2 kali dari massa rumus empirisnya. Pertanyaannya adalah bagaimana rumus molekulnya? Oke. Teman-teman silakan mencoba untuk menjawab, silakan. Oke, kita coba langkah pertama. Ini dalam bentuk persen. Biasanya tadi dalam bentuk gram. Ada gram. Gimana kalau dalam bentuk persen? Sama aja. Jadi cari gram dalam bentuk persen, unsur penyusunnya. Jadi langkah pertama, pirimidin itu mengandung apa? 60% karbon. Kita tulis, berarti dia mengandung karbon, kemudian mengandung hidrogen, sisanya adalah nitrogen. Kemudian kita masukkan persenannya. Ini berarti 60%, ini 5%, kemudian sisanya berapa? Total harus 100%. 60 tambah 5, 65, berarti sisanya adalah 35%. Langkah kedua, kita harus membagi ini dengan AR masing-masing. Ya, sama langkah-langkahnya walaupun diketahui persen. AR-nya apa? C-nya berapa? 12. H-nya adalah 1, N-nya adalah 14. Kemudian kita hitung 60 bagi 12 ketemu 5, 5 bagi 1 ketemu 5, 35 bagi 14 ketemu 2,5. Apakah ini sudah sederhana? Belum. Padahal harus menggunakan perbandingan mol yang terkecil. Berarti ini harus kita buat dengan perbandingan yang terkecil. Berapa banding berapa? 2 banding 2 dibanding 1. Jadi rumus empirisnya adalah C-nya ada 2, H-nya ada 2, N-nya adalah 1. Inilah rumus empirisnya. Soal belum selesai. Yang diminta adalah rumus molekulnya ini. Kita lihat di soal. Jika MR pirimidin adalah 2 kali massa rumus empirisnya, berarti rumus molekulnya adalah 2 kalinya dari rumus empirisnya. Tinggal kita kalikan 2, maka ketemu kalikan 2 berarti C4, H4, N-nya 2. Inilah rumus molekulnya. Oke, gimana teman-teman? Sudah paham semua? Seperti biasa, kalau belum paham jangan lupa nanti tulis komentar ya di bawah ini ya, dan jangan lupa minta materi apa atau request materi apa, bisa juga tulis di kolom komen. Jadi nanti supaya Kak Udin ini ya untuk membuat video berikutnya itu sesuai dengan request bisa ya. Oke, sebelum saya akhiri ada soal latihan ya buat teman-teman. Soal latihan saya tuliskan ya supaya nanti bisa. Soal latihan.
sebanyak 18 gram. Jadi ada 18 gram 18 gram senyawa karbon ya. 18 gram senyawa karbon. Saya kasih MR-nya supaya gampang ya, 180. Terdiri dari 7,2 gram karbon, kemudian 1,2 gram hidrogen, sisanya oksigen. Pertanyaannya, cari, yaitu apa? Rumus empiris berapa? Rumus molekulnya bagaimana? Jadi soal latihannya, 18 gram senyawa karbon dengan MR 180 terdiri dari 7,2 gram C, 1,2 gram H, dan sisanya oksigen. Bagaimana rumus empiris dan rumus molekulnya? Diketahui juga nanti AR-nya ya. AR-nya C itu adalah 12, sudah hafal ya. Kemudian AR-nya H adalah berapa? 1. AR-nya O adalah 16. Oke, teman-teman semua, semoga paham semua. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi berupa lonceng itu ya, supaya kalian semua adalah orang yang pertama kali melihat video saya yang terbaru.